Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM A22121092, Prodi Pendidikan Biologi kelas D. Latar belakang, ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita tahu bahwa ada komponen biotik atau hidup dan juga komponen abiotik atau tidak hidup yang terlibat, memiliki fungsinya masing-masing, dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada dalam ekosistem. Organisme dalam komunitas perkembangan bersama-sama dengan lingkungan fisik. Sebagai suatu sistem, organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup, yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan. Komponen-komponen dalam ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu satu, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu atau temperatur. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, contohnya semua tumbuhan hijau; konsumen, contohnya hewan dan manusia; dan pengurai, contohnya bakteri dan jamur. Pola makanan dalam ekosistem. Organisme autotrof adalah semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanannya sendiri, berupa bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Semua organisme yang mengandung klorofil, terutama tumbuhan hijau daun, disebut organisme autotrof. Ada dua pembagian atas organisme autotrof, yaitu yang pertama fotoautotrof, yang kedua kemautotrof. Tipe-tipe ekosistem. Secara umum, ada tiga tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem: yang pertama, penggunaan bahan kimia; yang kedua, penebangan hutan; yang ketiga, pemburuan liar; yang keempat, menggunakan kendaraan bermotor; yang kelima, membuang limbah sampah. Kesimpulan, ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun saran, yang pertama, setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan tempat lingkungan, terutama di sekitar tempat tinggal kita. Yang kedua, jagalah kelestarian dan keberlangsungan hidup makhluk hidup, karena makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya saling ketergantungan dan tidak dapat hidup sendiri. Sekian dan terima kasih.